Agrotekers, berjumpa lagi di podcastnya Agropedia. Nah, podcast kali ini hadir dengan tema inovasi dan teknologi pertanian. Seperti yang telah diketahui, biasanya buah-buahan dan sayuran memiliki daya simpan yang rendah. Hal ini terjadi karena kadar air yang tinggi pada jenis bahan makanan ini membuat sayuran dan buah lebih mudah busuk ketimbang jenis makanan lain. Akibatnya, proses distribusi dan penyimpanan pun tidak dapat dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga perlu usaha ekstra untuk mendistribusikan buah dan sayur agar bisa sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik. Namun jangan khawatir, karena Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian telah merilis sebuah teknologi untuk memperpanjang umur simpan buah dan sayur. Teknologi ini memanfaatkan nanozeolit sebagai bahan kemasan buah dan sayur agar lebih tahan lama. Sebagai contoh, sayuran yang sudah diuji coba adalah cabai merah yang dapat disimpan selama 30 hari pada suhu 12 hingga 14 derajat Celcius. Contoh lainnya adalah buah pisang yang mampu disimpan hingga 30 hari dan buah salak yang tahan hingga 40 hari. Keduanya juga mampu bertahan sedemikian lama pada suhu 12 hingga 14 derajat Celcius. Gimana? Keren kan? Nah, sebenarnya apa itu zeolit dan bagaimana sih cara kerja nanozeolit hingga bisa memperpanjang umur simpan buah dan sayur? Simak penjelasannya. Zeolit alam merupakan salah satu bahan tambang non-logam yang saat ini penggunaannya pada berbagai bidang industri serta pertanian semakin berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kemampuannya sebagai bahan penukar kation, katalis, dan sebagai adsorben. Zeolit memiliki sifat fisikokimia ideal karena memiliki ikatan struktur utama yang berbentuk tetrahedral dengan banyak rongga berupa pori. Pori-pori yang banyak ini menjadikan zeolit sebagai material yang sangat porous sehingga sangat ideal digunakan sebagai adsorben. Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian berhasil memperkecil ukuran batuan zeolit ke dalam ukuran nanometer yang selanjutnya zeolit diaktifasi secara fisik dan kimia sehingga dapat digunakan sebagai etilen adsorben pada kemasan buah dan sayur. Ukuran partikel yang kecil membuat luasan permukaan zeolit semakin besar, sehingga area persentuhan zeolit dengan gas etilen semakin luas yang pada akhirnya bisa menyerap etilen dengan lebih cepat. Sayuran dan buah-buahan pun jadi lebih tahan lama umur simpannya. Nanozeolit ini diperkirakan cukup murah untuk diproduksi secara massal, karena bahan dasarnya, yaitu zeolit, banyak ditemukan di Indonesia. Zeolit terbaik banyak ditambang di daerah Lampung, Banten, Malang, dan Tasikmalaya. Saat ini, harga zeolit hanya berkisar kurang lebih Rp1.000 per kilogramnya. Dengan adanya teknologi ini, pihak balai berharap bisa membantu menurunkan kehilangan yang diakibatkan oleh pembusukan buah dan sayur saat distribusi. Teknologi ini cukup sederhana dan bisa diproduksi dengan murah. Akan sangat membantu, terutama dalam perdagangan antar pulau atau perdagangan ekspor. Nah, gimana teknologi dari nanozeolit ini? Semoga materinya bermanfaat ya. Sekian untuk podcast kali ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, Agrotekers. Bye-bye!